Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Rangga Dinata Putra, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 16. Di sini saya akan membahas seputaran pahlawan nasional Muhammad Yamin. Biografi Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi Sawalunto, Sumatera Barat pada 24 Agustus 1903. Ia wafat di Jakarta pada 17 Oktober 1962 di umurnya yang ke-59 tahun. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawalunto dan juga Padang Panjang. Ayah Muhammad Yamin memiliki 16 orang anak dari 5 orang istri yang hampir keseluruhannya kelak menjadi seorang intelektual yang berpengaruh. Saudara-saudara Muhammad Yamin tersebut antara lain adalah Muhammad Yaman, seorang pendidik, Jamaluddin Hadinegoro, seorang wartawan terkemuka, dan Ramana Usman, seorang pelopor Korps Diplomatik Indonesia. Selain itu, Muhammad Yamin juga memiliki seorang sepupu yang bernama Muhammad Amir, yang juga merupakan seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Hollands Inland School atau HIS yang berada di Palembang. Kemudian dia melanjutkannya ke Algemene Middelburg School atau AMS yang berada di Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta ini, Muhammad Yamin mulai tertarik untuk mempelajari sejarah purbakala dan juga berbagai bahasa asing seperti bahasa Yunani, Latin, dan juga KI. Namun, setelah ia tamat, niatnya untuk melanjutkan pendidikannya ke Leiden, Belanda harus diurungkannya karena ayahnya yang meninggal dunia. Dan pada akhirnya, Muhammad Yamin menjalani kuliahnya di Rijkshogeschool de Batavia atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di sana, Muhammad Yamin berhasil memperoleh gelar Mr. in the Rechten atau sarjana hukum yang dia dapatkan pada tahun 1932. Peranan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memiliki beberapa peran dalam kemerdekaan Indonesia. Dia yang berasal dari Sumatera ini mengawali karirnya ketika bergabung dengan organisasi Jong Sumatranan Bond. Pada saat Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada 27-24 Oktober 1928, Muhammad Yamin memiliki peran yang krusial di mana ia berhasil merancang teks Sumpah Pemuda. Dalam ikrar tersebut, Muhammad Yamin menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Ia juga mendesak agar bahasa Indonesia digunakan sebagai alat persatuan, yang pada akhirnya setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang resmi dan juga bahasa utama dalam kesusastraan Indonesia. Tidak hanya itu, teks Pancasila juga berakar dari rancangan yang diajukan oleh Muhammad Yamin. Pada sidang PBPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Muhammad Yamin mengajukan 5 gagasan dasar negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Dan juga pasca proklamasi, Muhammad Yamin berperan dalam membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa adanya proses pengadilan, yang pada saat itu Muhammad Yamin masih menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Muhammad Yamin juga mendorong berbagai pembangunan universitas di Indonesia yang ia lakukan pada saat dia menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan juga Kebudayaan. Ini adalah beberapa peranan Muhammad Yamin dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang alasan saya memilih Muhammad Yamin dalam tugas kali ini adalah karena nama beliau adalah nama pahlawan pertama dan terlintas di kepala saya. Selain itu, Muhammad Yamin juga merupakan seorang sejarawan, budayawan, sastrawan, politikus, dan juga ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia juga merupakan salah satu dari perintis puisi modern dan yang terpenting ia adalah pelopor utama dalam Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin juga sekaligus adalah pencipta imaji keindonesiaan yang sangat berpengaruh dalam sejarah persatuan Indonesia. Sekian dari video pembahasan saya kali ini. Saya memohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan materi dalam video pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.